Cerita horor seorang satpam pengganti mengalami satu insiden yang bikin merinding bulu roma setiap kali mengingatnya kembali di sebuah sekolahan berasrama. Bagaimana ceritanya? Pantengin terus di channel ini tanpa skip biar sekalian nggak gagal paham. Seorang lelaki mengalami satu insiden yang bikin merinding bulu roma setiap kali mengingatnya kembali di sebuah sekolah berasrama. Tanpa menyebutkan nama sekolah tersebut, lelaki yang hanya ingin dikenali sebagai Jack bercerita semuanya berawal waktu dia jadi satpam pengganti. Sebenarnya aku bukanlah orang yang pemberani, ada juga perasaan takut. Apa yang aku ceritakan ini adalah pengalaman pertama jadi satpam pengganti di salah satu sekolah berasrama, kata Jack memulai kisah menyeramkannya. Singkat cerita, suatu malam Jack dapat panggilan dari seorang kawan yang minta tolong jadi satpam shift malam untuk sementara. Sebagai seorang kawan yang setia, Jack pun menyetujui permintaan tanpa berpikir panjang. Malam itu aku langsung ke sekolah tersebut. Ternyata besar juga kawasan sekolah itu. Nampak biasa saja dan tak ada pikiran apa-apa, kata Jack. Sebagai langkah pertama, setelah beberapa jam tiba di pos jaganya, Jack memulai tugasnya yaitu melakukan ronda di lingkungan sekolah yang waktu itu hanya sendirian saja. Sudah jam 2 pagi menandakan waktunya untuk ronda di blok bangunan sekolah dan blok asrama. Berbekal sebuah senter, aku terus berjalan menuju ke gedung administrasi dan perkantoran. Memang agak suram dan sunyi, sepi di sekitar dua bangunan itu. Sesekali bermacam bunyi juga kedengaran, tapi untuk tenangkan hati yang kadangkala merasa merinding, aku anggap itu mungkin bunyi binatang yang melompat dan berjalan, kena Jack. Jack kemudian melongok ke dalam ruangan perkantoran yang terkunci melalui pintu kaca. Terlihat ada satu komputer yang masih hidup, seolah-olah ada orang sedang mengetik. Tapi Jack hanya tampak layarnya dan dia tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer itu karena terhalang oleh lemari. Pikiran Jack pun mulai dibayangi perasaan takut karena dia ingat pintu perkantoran tersebut terkunci. Bagaimana bisa ada orang di dalamnya? Waktu itu merinding juga karena pintu bangunan itu terkunci. Tidak mungkin masih ada staf yang kerja lewat tengah malam. Aku kemudian abaikan saja dan terus berjalan ke blok lainnya. Tapi makin jauh aku meronda, suasananya makin sepi, ujarnya. Setelah berjalan beberapa langkah, kini Jack tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan kirinya. Tiba-tiba aku mendengar bunyi anak-anak main kejar-kejaran di koridor tingkat atas. Aku pun sorot dengan senter dari bawah, tapi tak ada apapun. Aku pun mulai berpikir macam-macam. Aku berjalan cepat-cepat sambil mengarahkan lampu senter di bangunan atas tadi. Kagetnya aku melihat seorang pelajar perempuan masih pakaian seragam sekolah berdiri memandang aku, kata Jack. Anehnya, Jack tidak bisa melihat wajah pelajar perempuan itu sebab dalam gelap lampu senternya samar-samar saja. Dalam hati, Jack berusaha berpikir positif. Anak-anak ini tahan juga tidak tidur dan masih aktif meski lewat tengah malam. Tapi Jack merasakan kejanggalan yang tidak terkira ketika menyadari masih banyak pelajar di sekolah berasrama tersebut yang belum tidur. Tiba di lokasi asrama pelajar, Jack meronda di bagian luar pagar saja. Keadaan asrama gelap gulita. Jack kemudian menyorot di setiap jendela asrama tersebut.
Jack tersentak, kaget, dan heran juga karena para pelajar di dalam asrama itu masih belum tidur. Para pelajar itu hanya berdiri kaku dekat jendela sambil menatap tajam ke arah Jack. Aku langsung merinding dan berharap jam berjalan cepat sehingga bisa pulang. Saat pikiranku tak menentu, aku terus berjalan ke aula yang merupakan tujuan terakhir meronda, katanya. Ketika makin dekat dengan aula, tiba-tiba Jack melihat ada satu pintunya yang masih terbuka. Sebagai satpam yang baik, Jack pun pergi untuk menutup pintu aula yang terbuka itu. Dalam samar cahaya lampu, aku melihat ke dalam aula. Di atas panggung itu sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan duduk diam mematung, ujar Jack dengan perasaan aneh. Namun detik berikutnya dunia Jack seakan mau runtuh ketika mendapat pemberitahuan dari kawannya yang seharusnya bertugas pada malam itu. Ponsel aku tiba-tiba berbunyi. Rupanya kawan aku yang telepon. Dengan santainya dia memberitahu agar aku menyimpan kunci asrama dalam kotak di pos jaga sebab semua pelajar lagi libur cuti seminggu. Ya Allah, jantung aku macam mau copot. Lantas siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda pada malam ini? Dari jauh aku lihat anak-anak yang di atas panggung itu menoleh ke arah aku dan tangan mereka melambai-lambai. Aku langsung kaku dan tanpa sadar melepaskan ponsel hingga terhempas jatuh ke lantai. Aku langsung ambil jurus langkah 1000. Aku lari sekuat dan sekencang yang aku bisa tanpa menoleh ke belakang lagi, kata Jack mengakhiri kisah horornya yang dialaminya. Apakah kalian pernah mengalaminya? Berikan komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya.